itu content knowledge-nya, bagaimana IT-nya, bagaimana mengembangkan modul, bagaimana melakukan assessment online. Kita bikin pelatihan secara free. Seratusan ribu mahasiswa dosen ya ikut pelatihan ini. Yang kelima, kita mengakui credit earning, credit transfer. Mahasiswa yang siap mengambil subjek dari luar negeri, kita beri hibah, kita beri bantuan, ya kreditnya ataupun online yang diambil diakui, ya sebagai pengakuan kredit di prodinya. Kita beri biaya gratis. Kita dorong mahasiswa untuk memanfaatkan masif online open courses yang disediakan internasional. Ada Coursera, ada edX, ya. Nah, inilah Indonesia, ya. Kita punya Spada dan kita mendorong agar mahasiswa juga mengakses MOOCs internasional, ada Coursera, ada edX, ya, online courses yang diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia. Kita juga kerjasama dengan Google, dengan Amazon, dengan Cisco, dengan Huawei, ya ini semuanya kita upayakan hanya untuk agar mahasiswa kita tidak berhenti belajar. Ya, kita support bahkan 400.000 mahasiswa dibantu biaya kuliahnya. Ini betul-betul luar biasa. Mahasiswa kita diberikan fasilitas yang sedemikian rupa. Ya, jadi kalau masih tidak juga mau belajar, nah ini sudah kebangetan kalau orang Jawa. Ya, jadi semuanya sudah diberikan. Ya. Nah, Spada kita ini memang baru kita rintis di tahun 2014. Ya, kemudian kita uji coba 2015, kita mengembangkan 544 modul di 2016, kita lakukan diseminasi besar-besaran, alih kredit sampai 1000-an modul ya di 2017. Puncaknya 2018-2019 kita menyelenggarakan yang kita kenal RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau. Untuk guru-guru yang belum punya sertifikat pendidik, kita masukkan dengan program RPL, dia mengikuti pendidikan profesi hanya 1 semester saja, tidak perlu 1 tahun, melalui hybrid learning, kemudian dia lulus uji kompetensi dan dapat sertifikat kompetensi. Ya, sampai 180.000 guru ya melalui platform Spada ini. Ya, jadi ini luar biasa ya apa yang sudah kita lakukan di online ini. Nah, layanan yang kita berikan itu adalah Spada ini adalah Indonesia MOOCs-nya ya untuk pertama di Indonesia. Dan seluruh kontennya dan materi ini telah lolos uji mutu yang kita selenggarakan di Ditjen Pendidikan Tinggi. Kita punya tim yang kuat sehingga modul-modul itu baru kalau sudah lolos standar minimum menurut quality kita, baru kita launch, kita open ya di Spada kita. Kalau enggak kita buang ya. Kemudian kita juga memfasilitasi alih kredit ya, aktivitas kredit transfer ya antara perguruan tinggi yang terintegrasi dengan program Kampus Merdeka kita, kebijakan baru kita. Dan yang terakhir bahwa LMS yang dapat digunakan oleh seluruh dosen dan mahasiswa di Indonesia ini di Spada ini. Jadi inilah yang kita lakukan. Nah, bagaimana cara mengoptimalkan Spada yang tadi sudah kita rintis sejak tahun 2014? Kita kembangkan penguatan LMS kita, memperkaya repositori konten di Spada dengan bantuan pemerintah atau hibah ya, program inovasi pembelajaran daring untuk mendorong dosen membuat modul-modul konten yang memenuhi mutu yang kita tetapkan. Memasukkan laman Spada dalam whitelist seluruh provider telekomunikasi di Indonesia. Ini Spada merupakan bagian dalam indikator penilaian clustering perguruan tinggi. Dan kita akan membuka coaching klinik Spada. Ya, jadi apabila ada mahasiswa yang kesulitan menggunakan Spada, kita ada dokter-dokter. Ya, kita ada konsultannya. Ya, kita buka coaching. Dosen, mahasiswa, ya ingin tahu kita beri bantuan, kita beri pelatihan. Di program kita ada program IPD ya, inovatif pembelajaran daring. Ini merupakan salah satu program nasional untuk mendorong terciptanya iklim pendidikan, pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi
di direktorat kami memberikan stimulus kepada perguruan tinggi dalam bentuk tadi bantuan pendanaan, pengembangan inovasi pembelajaran digital, inovasi modul-modul digital. Kita berikan untuk memperkaya Spada kita. Nah, inilah Spada kita ya, ada open content, open courses ya, online courses ya. Ini jumlahnya saat ini yang kita punya ya. Open course, open content, online courses ya. Ini jumlahnya ini yang kita punya saat ini sambil menunggu tadi bantuan-bantuan pemerintah. Kita juga mendorong pembelajaran daring dalam program kampus Merdeka kita. Ya, kita punya 8 aktivitas, mahasiswa bisa magang, bisa mengajar, pertukaran, ya, mobility, student mobility, riset, entrepreneur, ya, proyek kemanusiaan dan proyek independen. Ini program unggulan kebijakan baru kampus Merdeka. Jadi itu dan kita punya program jangka panjang ya. Jadi jangka menengah ini infrastruktur diperbaiki, teknologi pembelajaran daring di perguruan tinggi, dan jangka panjangnya yang kita kembangkan, kita akan melaunching ICE Institute, yaitu Indonesia Cyber Education Institute yang akan kita launching. Intinya jangka panjang ICE Institute ini merupakan marketplace of online courses ya, sehingga nanti resources for e-learning-nya itu bisa di-provide dari perguruan tinggi, dari private sector, dari MOOCs, dari institusi, dari dosen individual, sehingga nanti mahasiswa tinggal memilih list of degree, list of subject yang dia inginkan, kemudian akan mendapatkan micro kredensial. Jadi itu prosesnya. Jadi di dalam ICE Institute ini hanya menawarkan list of degree, list of courses yang mahasiswa inginkan, ya, sehingga mahasiswa tinggal mengambil, membayar tuition fee, target coursesnya apa, kemudian dia akan mendapatkan micro kredensial sesuai dengan degree yang dia inginkan. Nah, akhirnya nanti generasi milenial kita, walaupun dari lulusan SMA yang sudah bekerja ataupun yang ingin kuliah, ini istilahnya flexible learning ya, ICE Institute ini. Jadi mahasiswa bisa belajar atau mengambil ini anytime, anyway, anybody ya. Kemudian certificate of accomplishment per online courses. Jadi ini yang kita kembangkan dalam waktu yang sangat dekat ini nanti. Demikian yang bisa kami sharing untuk pendidikan pembelajaran jarak jauh di pendidikan tinggi. Demikian Mas Albert, waktu kami kembalikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif atas sharingnya. Menarik sekali ya Pak, dengan Kampus Merdeka ternyata program Spada ini sudah ada dari tahun 2014 ya Pak ya? Oh, iya, iya. Iya, kebetulan saya lulusnya 2014 Pak, jadi saya terlambat. Tapi menarik sekali Pak, karena yang Bapak kemukakan bahwa sebenarnya bahkan dari Spada ini mau ke depannya ke open market di ICE ya Pak ya, ICE Kampus. Ya, jadi memang semuanya dikerahkan, kita mau semuanya difasilitasi, nanti terserah mahasiswanya kalau emang nggak mau belajar udah kebangetan mereka ya, kalau kata orang Jawa ya Pak. Betul. Kalau saya boleh tanya sedikit Pak, untuk follow up question-nya nanti buat teman-teman yang mau ada pertanyaan silakan bisa ditulis langsung di chat-nya, nanti saya bacakan di sesi tanya jawab yang setelah bicara ketiga. Kalau dari Jiki ini sendiri Pak, evaluasi dari Spada ini bagaimana Pak? Pemakaian Spada dan applicability dari Spada ini sampai sejauh ini bagaimana Pak? Jadi begini, kita terakhir bulan Juli lalu kita melakukan survei ya terkait dengan pandemi COVID ini. Kita melakukan survei dan mayoritas memang perguruan tinggi kita ya 98% itu sudah melakukan online courses ini ya. Jadi dan juga mahasiswa responnya sangat beragam, tapi mayoritas dia menggunakan gadget ya untuk melakukan ini. Dan setiap mahasiswa itu begitu mengambil subjek tertentu itu ada dosen pengampunya ya, sehingga bisa berdialog ya, mengambil materi itu sampai nanti selesai ya, sampai mendapatkan nilai ya kelulusannya. Jadi modelnya sudah kita kembangkan sampai sejauh itu. Jadi sejauh ya so far so good ya, artinya mahasiswa ya interaksi dosen ini sudah tinggal kita tadi meningkatkan kesempatan
menambah modul-modul yang betul-betul memenuhi penjaminan mutu yang kita persyaratkan, gitu Pak. Jadi respon dari hasil survei luar biasa ya, mahasiswa kita sudah memanfaatkan dengan baik. Wah, baik ya Pak. Mungkin apalagi dengan pandemi COVID-19 ini ya Pak, walaupun Betul. sangat disayangkan kita dapat pandemi, tapi ini jadi momentum yang besar buat perubahan digitalisasi pendidikan di Betul, Indonesia. betul, ya. Oke, terima kasih Pak Arief. Kita lanjutkan dulu ke pembicara kedua. Di pembicara Silakan. kedua kita punya Mbak Syahnas. Mbak Syahnas adalah seorang dosen psikologi di pendidikan di Indonesia, di UI. Dan beliau akan men-sharing bagaimana pengalaman beliau sebagai dosen ini, terutama dengan era digitalisasi dan era COVID pandemi ya. Silakan Mbak Syahnas boleh membagikan screen-nya. Ya. Baik, terima kasih Mas Albert untuk kesempatannya. Sebelumnya saya cek dulu ya, suara saya cukup terdengarkah? Karena suaranya, ini feedback mahasiswa biasanya ya, Mbak suaranya beda kalau di online sama nyata gitu. Jadi Wah, kalau saya cukup belum terdengar, saya ketemu akan Mbak lanjut. secara nyata, tapi terdengar dengan baik Mbak. Terdengar dengan baik ya, iya. Terima kasih. Mohon izin Pak Aris dan juga Mas Agung, saya akan share dari sudut pandang kami ya. Di sini saya akan lebih banyak cerita apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi apa yang dialami oleh para mahasiswa, oleh dosen ketika menjalani transisi pendidikan secara digital. Khususnya nih terutama di masa sekarang ketika pandemi COVID, karena sebelumnya memang sedikit sekali dari kita yang menggunakan teknologi digital untuk pendidikan dan riset di perguruan tinggi. Nah, di sini saya akan bahas tiga topik utama. Yang pertama, transformasi apa yang terjadi, lalu kemudian dampak dari pandemi itu sendiri, pandemi COVID terhadap pendidikan tinggi, baik itu di pembelajaran maupun di riset, dan yang terakhir adalah tantangannya. Jadi berikutnya apa nih yang masih harus diperhatikan. Saya mengutip salah satu, jadi memang sudah ada buku ya dari Kemendikbud yang membahas tentang tantangan dan juga bagaimana transisi itu berjalan. Saya punya bukunya, nanti kalau mau boleh saya attach di chat kolom. Di sini memang salah satunya Profesor Nizam ya, memang menyebutkan justru dengan datangnya pandemi COVID, memang akhirnya itulah yang menjadi pencetus buat hampir seluruh dosen di perguruan tinggi mau akhirnya melakukan transformasi bahkan hingga titik revolusi digital. Kenapa muncul kutipan seperti ini? Karena di sini sebenarnya tadi Pak Aris juga sudah sampaikan, kita sudah lama menginisiasi atau menyiapkan platform agar teknologi digital ini bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan riset di perguruan tinggi. Maka bahkan kalau ditelusuri dari awal sekali ya, sebenarnya sudah 20 tahun sejak pertama kali dicanangkan atau disarankan gitu ya oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, kalau bisa kampus itu pakai teknologi digital. Tapi memang dalam 20 tahun itu prosesnya sangat berjalan dengan perlahan, seksama mungkin bisa saya sebutkan. Jadi memang tidak bisa secara instan kita melakukan itu gitu, karena satu dan lain hal. Nah, tapi menariknya ini yang saya taruh di bagian paling atas ya, justru setelah saat pandemi tadi sepakat juga, ini saya ambil soalnya riset yang sama sepertinya dengan yang disebutkan Pak Aris. Sekarang memang 98% perguruan tinggi itu melakukan transisi digital ini dalam kurang dari 1 bulan bahkan. Jadi kontras sekali, dari 20 tahun sudah pernah ada penetapan, tapi ketika akhirnya muncul pencetusnya yaitu pandemi, akhirnya baru 98% melakukan transisi itu, bahkan kurang dari 1 bulan. Nah, proses ini yang sedemikian instan, bisa kita bilang revolusioner ya justru, oleh dosen dan oleh pengelola universitas. Bagaimana perbedaannya? Saya cerita dulu apa yang terjadi ya. Dalam sisi pembelajaran, kita akhirnya belajar itu dengan 2 model. Pertama adalah sinkronus, seperti sekarang ini kita diskusi, bertemu di Zoom gitu ya, langsung diskusi satu sama lain.
Tapi ada juga yang asinkronus, jadi sifatnya penugasan, tidak ketemu langsung, tidak tatap muka, tapi nanti ada bahan-bahan yang harus di-catch up secara berkala. Mungkin analoginya buat memudahkan teman-teman memahami adalah seperti ambil online course. Online course kan kayak di Coursera gitu, kita nggak sinkron ya sama pengajarnya, tapi kita bisa ngikutin materinya apa. Nah, itu yang umumnya dipakai, 2 model itu. Nah, tapi memang harus dilihat dalam prosesnya mungkin COVID sudah berjalan 8 bulan ya, tapi di awal-awal itu sebenarnya transisinya itu relatif monoton. Jadi pertama-tama tuh dosen tuh bingung sebenarnya harus seperti apa. Tiba-tiba mengubah proses belajar dari yang tatap muka menjadi online gitu ya. Nah, dalam transisi itu dibutuhkan tuh ternyata pembekalan-pembekalan digital kepada dosen, dan dalam transisi itu pula muncul juga nih berbagai dampak yang kalau bicara transisi digital itu nggak cuma bicara ketercapaian belajar atau prestasi belajar, ternyata justru banyak faktor lain di samping itu gitu. Seringkali mahasiswa jadinya tidak perform, lebih karena kondisi psikologisnya tidak mendukung untuk bisa mengikuti cara ini, stay di jalur online learning ini. Terus juga ada faktor lain ya, maksudnya mahasiswa ada di rumah itu kita asumsinya rumah itu semua kondusif kan, tapi pada kenyataannya tidak selalu seperti itu. Berikut juga teknis, tadi sudah disebutkan. Mau belajar, semangat, tersedia layanannya, dosennya juga mampu, punya skill digital learning, tapi teknisnya nggak mendukung, itu juga bisa. Jadi ada banyak sekali faktor yang mungkin belum kita banyak bahas ya di balik online learning ini. Termasuk juga untuk riset, riset pun kalau kita lihat sebenarnya yang paling terdampak itu riset saintek sebenarnya, kalau yang membutuhkan laboratorium untuk praktek. Akhirnya dilakukanlah hybrid learning, jadi tetap ada unsur kalau bisa tetap ada di lab, khususnya yang lagi skripsi, tugas akhir, itu kan sudah mendesak ya. Jadi tetap masuk tuh di lab di beberapa kasus di universitas negeri yang saya tahu khususnya. Tapi dibatasi jumlah orangnya nggak bisa sebanyak dulu, menjaga safety gitu ya, keamanan. Cuma memang ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan, khususnya di saintek. Kalau di sosial humaniora, itu mereka belajar cara pengambilan data yang baru. Jadi menggunakan modalitas online, disebarlah kuesioner online misalnya, atau mengambil data sekunder gitu, memberdayakan hal-hal yang sudah ada untuk menjaga keamanan tadi. Nah, sekarang kita mau bicara dampaknya. Kalau tadi prosesnya, maka poinnya adalah memang semua orang beradaptasi ya. Dosen itu adaptasi, kampus beradaptasi, mahasiswa juga. Atas nama adaptasi, tidak semua orang akan menjadinya dengan sama. Ada yang lebih berkesusahan, ada yang lebih mudah gitu ya. Dan individual differences-nya besar sekali sebenarnya dalam hal ini. Nah, di sini saya mau angkat 3 hal. Tadi slide ini saya akan berikan sih, maksudnya ini agak padat ya. Tapi ini saya ambil dari kajian yang memang kami sudah buat. Saya dari Universitas Indonesia tadi ya. Jadi kami membuat suatu kajian tentang perjalanan online learning ini. Linknya ada nanti di akhir, saya boleh aja kalau mau di-download. Memang mahasiswa tuh bersikap positif, ya iyalah mahasiswa di masa sekarang kan milenial ya, malah udah bukan milenial lagi, sudah zilenial. Memang hidup di dalam teknologi gitu. Maka memang benar bersikap positif terhadap perjalanan online learning ini. Tapi meskipun sikap positif, tidak artinya mereka akan selalu mudah menjalaninya. Beberapa hal yang muncul keywordnya adalah yang pertama efikasi diri untuk belajar mandiri. Artinya senang sih belajar online, tapi dia nggak selalu yakin gitu kalau saya tuh mampu benar-benar mengelola proses belajar saya dengan mandiri. Memang diharapkan mahasiswa mandiri gitu ya, itu rules ya, di mana-mana tahu kalau udah mahasiswa harus mandiri. Tapi kenyataannya tidak semua orang tahu caranya. Bagaimana sih belajar mandiri itu, apalagi sekarang sudah online. Artinya dosen tidak akan mungkin bisa mencari kamu sedemikian rupa gitu, karena di rumah masing-masing. Dan kedua adalah akses teknologi. Mahasiswa kan banyak di berbagai macam daerah, banyak anak rantau di mana-mana, apalagi di kampus kami dari seluruh Indonesia. Nah itu lagi-lagi akses teknologi. Jadi saya pribadi pun sering sekali nanti mahasiswanya kontak, Mbak maaf nanti pasti akan telat mengumpulkan tugasnya.
karena memang nggak ada internet, mati lampu memang di salah satu daerah yang remote ya. Dan saya kebetulan pernah tinggal di situ, jadi saya juga tahu, oh iya emang di situ masih mati lampu setiap sore gitu. Jadi gimana mau ujian di jam segitu gitu loh. Nah, terus dampak lain misalnya sulit memonitor capaian pembelajaran, mahasiswa burn out, capek, demotivasi, dan kalau mau dibilang kayaknya mahasiswanya aja deh yang lemah. Nggak selalu ya, karena itu justru sangat banyak. Nanti saya lihatin ya, mereka bahkan membuat suatu riset tersendiri untuk melihat, jangan-jangan cuma saya aja nih yang merasa burnout dan demotivasi. Ternyata rame gitu, ternyata banyak. Nah, sebaliknya dari sisi dosen, adaptasinya besar sekali. Karena tadi dosen secara umum, dosen itu belum banyak yang benar-benar paham atau punya keyakinan bahwa saya pasti mampu untuk melakukan online learning. Belum tahu pedagoginya atau cara pengajarannya seperti apa. Terus keterampilan teknisnya juga seperti apa. Kayaknya ini baru pertama kali juga nih belajar gimana caranya untuk pakai Zoom gitu, menggunakan Google Meet, harus mengenali dulu how to-nya gitu ya. Banyak yang harus dipelajarin dan proses ini membutuhkan waktu untuk belajar. Sebaliknya dari universitas sebenarnya isu terbesar adalah tidak semua kampus sudah punya ya LMS yang akhirnya alhamdulillah tertolong oleh Spada tadi ya yang dijelaskan. Tapi memang jadinya kalau kampus itu sudah punya LMS sebelumnya, jadi nggak bergantung dari Spada, kampusnya sendiri sudah punya, mereka cenderung lebih siap menjalankan transisi ke dalam PJJ. Permasalahannya, apakah semua kampus punya, dan apakah semua kampus bisa secepat itu untuk mempelajarinya. Kebetulan kalau di Universitas Indonesia kami sudah punya, tapi untuk kasus kami yang sudah punya pun, malah sekarang banyak sekali mahasiswa direkrut oleh tim untuk membantu mengajarkan dosen bagaimana menggunakan LMS itu, memberdayakannya menjadi sistem pembelajaran gitu. Nah, ini yang tadi saya cerita sedikit, apa yang umumnya dikeluhkan tadi ya, mulai dari teknis, internetnya nggak siap, perangkatnya juga, terus ketika dosen masih adaptasi, dosen juga kan masih melihat-lihat cara terbaik untuk mengajar learning online ini seperti apa, beban tugas jadi berlebih, terus banyak mahasiswa sulit berkonsentrasi karena sesering-seringnya laptopan nggak pernah juga sampai hampir misalnya sekian jam intens, ketika harus belajar di depan laptop terus gitu ya. Dan dosen kurang interaktif karena ya gimana ya untuk bisa interaktif di platform digital itu butuh skill tersendiri dan itu butuh dilatih sebenarnya. Kalau enggak ya seperti ngomong sama tembok biasanya ya kalau kita dengar cerita-ceritanya. Ini mahasiswa saya off kamera semua, off mic semua, terus saya gimana ya bisa interaktif. Lalu terakhir ujungnya pertanyaannya apakah kuliah prioritas saat ini? Karena seringkali di beberapa kasus ya, mahasiswa tidak bisa into di dalam proses belajar karena khususnya karena pandemi, anggota keluarga menjadi korban. Atau mungkin dianya nggak jadi korban sih, tapi anggota keluarga menjadi korban dan itu konsekuensinya panjang. Entah dia jadinya harus ada role lain, memanage rumah itu gitu ya, dan memang satu dan lain hal akan sulit untuk benar-benar perform maksimal di dalam proses belajar. Nah, ini banyak sekali isunya sebenarnya di balik layar ya. Jadi ini contoh kasus nih kemarin penelitian yang saya ceritakan tadi. Mahasiswa, saya angkat dari tempat saya dulu ya. Ini psikologi, mahasiswa psikologi. Jadi membuat kajian dan membuat diskusi publik ya. Dan mereka melihat sendiri bertanya ke sesama temannya, apakah kalian punya masalah selama online learning ini? Dan ternyata memang ada gangguan kecemasan, menjurus kepada depresi, dan yang pasti jam tidur jadi sangat terganggu, kualitas tidur buruk, semua itu berpengaruh terhadap ketercapaian belajar dalam pendidikan. Dosen itu sendiri waktu adaptasi seperti apa sih? Ada 4 step yang mereka lalui, mulai dari substitusi sampai kemudian redefinisi. Substitusi itu sekedar mengganti teknologi jadi media saja. Kalau augmentasi sudah mulai memberdayakan, modifikasi itu sudah mengubah tugas, sampai redefinisi artinya punya tugas baru. Saya akan lebih kepada contoh. Kalau yang awalnya substitusi di sini, ini awalnya dosen itu akan, oke, di tatap muka kuliahnya 2 SKS, 100 menit. Maka dia akan menggunakan Zoom ini selama 100 menit minimal, dan dia akan berkuliah atau lecturing.
Nah, ini yang membuat banyak sekali orang lelah. Dosen itu juga capek di depan laptop 100 menit, mahasiswa juga, dan bayangin satu hari bisa berapa kelas, bisa 2 sampai 3 kelas. Nah, ini baru tahapnya substitusi ya. Yang diharapkan sih redefinisi. Kalau augmentasi nih misalnya, alih fungsi. Tugasnya di mata kuliah itu memang, ini saya ambil contoh dari kelas ya. Tugasnya memang diharapkan untuk mereka tampil. Jadi tugasnya praktek, ujian praktek jadi seorang trainer. Ini kebetulan karena psikologi ya. Nah, di sini diganti augmentasinya menjadi ya udah direkam deh, upload di dalam Google Classroom misalnya. Tapi ini pun sebenarnya belum cukup. Maksudnya untuk benar-benar kita digital learning tidak berhenti sampai sini, dan ini yang harus dikuasai oleh dosen sebenarnya. Modifikasi, mengganti tugas. Biasanya bikin makalah, bikin PPT, presentasi gitu kan. Tapi kalau dicek lagi sebenarnya tujuannya apa sih tugas itu? Tujuan pembelajarannya adalah untuk membuat mereka paham suatu teori tertentu. Nah, bisa nggak diganti dengan cara lain? Karena ada banyak sekali pilihan di teknologi misalnya. Dan ini salah satu contoh yang dilakukan di salah satu mata kuliah. Jadi teorinya ini nih, Behavioral Learning Theory for Special Needs School. Nah, lalu bagaimana, bisa nggak kamu dengan kualitas yang sama seperti makalah, tapi membuatnya dengan skema yang lain, berdayakan teknologi. Nah, itu adalah modifikasi. Nah, untuk transisi sampai modifikasi pun ada proses yang perlu ditempuh dan ada waktu. Oke, sampai yang terakhir adalah ini. Ini yang masih jarang sekali dan butuh terjadi sebenarnya untuk mau survive di dalam digital learning. Kalau enggak akan sangat melelahkan untuk kedua belah pihak, dan bukan cuma lelah ya, isunya adalah efektivitas belajar. Apakah belajar yang udah dilakukan ini efektif atau tidak sebenarnya setelah semua effort itu gitu. Jadi di sini kita justru menggunakan teknologi itu untuk membuat suatu skema yang baru dari penugasan. Ini adalah contoh, jadi di salah satu mata kuliah, kuliahnya tentang kreativitas. Di sini dibuatlah, oke, karena kita sekarang sudah online learning dan kita nggak bisa ketemu, paling cuma dari Zoom saja seperti ini, maka coba yuk kita membuat suatu produk. Jadi pertemuan mata kuliah kita ini kita susun menjadi suatu e-book, dan e-book ini tuh bisa diakses oleh orang lain. Bahkan kalau mau ditambahkan edit value ya, maksudnya dijual dalam tanda kutip juga bisa gitu. Tapi yang di contoh ini tidak dijual. Cuma prosesnya ke arah sana. Jadi di sini mereka menyusun bersama-sama. Jadi teman-teman bisa lihat ya, itu mahasiswa-mahasiswanya yang di sebelah kiri. Itu ketika kita Zoom ini direkam, dan rekaman itu diintegrasikan kembali ke dalam si e-book tadi. Dan e-book itulah nanti yang akan bisa disusun. Jadi sebenarnya sepanjang kuliah itu kita mendiskusikan apa saja, pertanyaannya ada apa saja nih yang bertanya nih misalnya, dan kemudian dikemas jadi dalam satu mata kuliah membuahkan suatu produk gitu. Nah, harapannya kalau digital learning itu adalah itu, produknya itu jelas. Jadi kemudian apa? Oke. Nah, ini adalah tantangannya sekilas saja, tapi dari paparan saya sih tadi sebenarnya sudah tertangkap ya. PJJ itu atau online learning itu adalah sistem, bukan satu arah saja. Ya udah semua diubah jadi online, tidak sesimpel itu. Harus dipikirkan juga nggak cuma tentang kurikulum atau ketersediaan akademis, juga apakah individu dalamnya tuh siap atau enggak sebenarnya untuk benar-benar survive di digital learning. Dukungan non-teknis itu juga perlu tadi ya. Mahasiswa yang masih harus adaptasi terhadap proses belajar online tuh harus melakukan apa, dan mereka harus diberitahu gitu ya. Dan juga kerjasama dengan pihak lain, kayak tadi untuk membuat produk e-book itu ada bantuan tuh dari pihak ketiga yang menyediakan sarananya. Juga dukungan teknis tentunya, tadi saya senang sekali sudah ada Spada nih, dan tadi juga dipaparkan juga sama Pak Aris, itu akan membantu perguruan tinggi lain, karena kita bicaranya kan nasional ya, se-Indonesia. Dukungan psikososial tentunya perlu, kebetulan juga karena saya dari psikologi, jadi itu hal yang sangat nyata sekali untuk saya, karena banyak sekali mahasiswa mencari kami, psikolog sekolah, psikolog pendidikan, untuk konseling akhirnya, mahasiswa yang sebenarnya baik-baik aja selama ini. Dan pertanyaan ini, terakhir, digitalisasi ini sementara atau selamanya?
Nah, selengkapnya yang saya paparkan tuh kami tuliskan semua di sini. Nanti kalau mau dibaca lebih lanjut, dipersilakan. Waktu saya terbatas, sudah diingatkan oleh Mas Albert. Terima kasih Mas Albert, saya kembalikan kepada Mas Albert. Terima kasih Mbak Syana. Menarik sekali ya, bagaimana dalam 20 tahun kita berusaha mengubah digital, tapi dengan COVID-19 dalam 1 bulan semuanya berubah. Yang menarik adalah bagaimana yang awal lagi isolasi fisik, tiba-tiba kita harus menyerahkan kepada mandiri di rumah-rumah. Dan secara pribadi, sehingga banyak tantangan kesehatan mental, mati lampu, keluarganya terdampak. Jadi ini sungguh menarik. Kita juga akan melanjutkan ke pembicara ketiga dengan Mas Agung Wahyudi. Mas Agung adalah seorang peneliti di QDelf. Topik penelitiannya adalah Big Data. Jadi kebetulan sangat cocok ketika membahas bagaimana infrastruktur digitalisasi di Indonesia dari pandangan beliau. Dipersilakan Mas Agung untuk membagikan screen-nya. Baik, terima kasih Mas Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Aris, Mbak Sahnas, ada Pak Din tadi ya, Adikbud, ada Mas Sultan, Ketua PPI, dan rekan-rekan PPI Delft yang saya banggakan. Terima kasih atas undangannya untuk berbagi. Ini yang kedua ya, Mas Albert masih master pada waktu yang pertama, tahun 2016. Sekarang Mas Albert sudah sesama PhD. Dan saya juga belum lulus. Jadi PPI Delft meminta saya untuk berbagi mengenai perkembangan infrastruktur penyokong digitalisasi pendidikan di Indonesia. Seperti yang dipaparkan Pak Aris tadi, menarik sekali bahwa shiftingnya begitu drastis gitu ya. Semula adalah offline learning, tatap muka, sekarang menjadi 100% online learning. That's a very huge gap. And also dan juga Pak Aris juga bilang tadi bahwa kampus-kampus atau universitas didorong untuk melakukan online learning ke internasional MOOC. Juga Kemendikbud membuat LMS pada ya, dengan kedepannya nanti ada ICE sebagai marketplace melalui what's called digital certification and also micro certification and micro degree probably in the future. Saya di sini akan berbagi sebagai researcher TU Delft yang meneliti mengenai big data begitu ya, dan juga sebagai karyawan PT Telkom. Jadi saya double agent sini Mas Albert. Jadi sebagai karyawan PT Telkom saya punya insight bagaimana infrastruktur digital ini gitu. Jadi sebagaimana yang disampaikan Pak Aris tadi ya, bahwa kita punya dan juga Mbak Sahnas, kita punya target sangat besar begitu ya, mengonlinekan atau mendigitalkan sistem pembelajaran di kampus, di universitas begitu ya. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya infrastruktur digital yang masif juga gitu ya. Karena ya harapannya ke depan kecepatannya Pak Aris membuat online learning dan kecepatannya kampus-kampus membuat online learning itu growth-nya itu sebanding sama kecepatannya operator atau penyedia infrastruktur digital membangun jaringannya. Oke, agenda saya mungkin banyak. Saya akan fokus saja di 2 agenda pertama karena Mas Albert potong aja. Karena kalau berbicara mengenai infrastruktur itu nggak cuma bicara mengenai teknologi yang paling bawah ini. Jadi bicara mengenai bahwa dia punya hardware berupa computing, memory, storage, dan juga ada ada software, apakah itu high performance computing, containerization, atau juga networking yang menghubungkan semua itu tadi, menghubungkan komputer sama memori. Tetapi juga ada layer-layer lain yang dalam satu holistik itu menjadi sebuah infrastruktur. Ada aplikasi yang seperti bicarakan Pak Aris tadi bahwa ada learning management system kayak SPADA, kayak MOOC, ya, ada online education,
learning management system seperti Spada atau Blackboard yang ada di TU Delft ya. Online education seperti Coursera, edX ya. Kemudian ada collaboration seperti Mbak Sanas bilang tadi, ada Google Classroom ya. Kemudian ada juga Google Docs ya, dan berbagai collaboration lain. Ada lagi conferencing, Zoom yang kita pakai, Google Meet, so and so forth. Itu aplikasi. Jadi aplikasi itu adalah something running on top of technology. Nah, kemudian di atasnya ada data arsitektur ya. Data arsitektur itu kita bicara mengenai research data, bagaimana antar institusi riset dan universitas itu berbagi datanya seperti yang terjadi di Belanda. Di sana ada Open Science, what's called 40U for Open Science. Mereka membuka data risetnya untuk bisa direplicability oleh researcher lain di institusi yang berbeda, ataupun mereka punya repository untuk menyimpan data mereka. Ya, kemudian juga education data. Education data seperti yang Mbak Sanas bilang tadi, bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu mengupload datanya, mengupload data tugas-tugasnya, assignment-nya. Kemudian juga dosen-dosen menyimpan video-video rekaman online learning-nya. That's data architecture. Dan di atasnya lagi ada business arsitektur. Nah, business arsitektur ini kita bicara ada aktornya, ada stakeholder. Di sini ada government seperti Pak Aris, mereka punya policy. Ada research institution, ya, mereka punya stakes yang tentu berbeda sama government. Ada universitas yang tentunya juga punya requirement atau needs yang berbeda. Ada company yang profit oriented, ada yang citizens, ya, citizens yang mereka minta value dari kompensasi dari pajak yang mereka berikan, kan, seperti itu. Kemudian juga kita bicara bagaimana relasi antar stakeholder tadi berupa partnership, ada public private partnership, ada triple helix, kemudian ada konsorsium, ya, ada community involvement. Saya akan bicara ini. Kemudian ada berbagai macam bisnis model di level business arsitektur ya. Ada yang seperti yang Mbak Sanas bilang tadi, mereka pakai Google Classroom, this is a SaaS. Anda tidak perlu punya di UI, Anda tidak perlu punya server, cukup pakai layanan Google Classroom-nya dari Google begitu ya. Itu adalah SaaS, software as a service. Kemudian ada lagi pay as you use. Ada seperti misalnya kayak Google Drive gitu ya, untuk menyimpan file itu pay as you use. Anda pakai 200 GB hanya bayar 50.000. Itu pay as you use. Jadi ada berbagai macam offering. Nah, saya pertama menginjak di teknologi arsitektur ya. Jadi di teknologi arsitektur seperti saya bilang tadi, ada computing, ada storage ya. Jadi seperti Telkom, Indosat, XL dan lain-lain itu punya data center. Data center itu mencakup semua hardware terkait penyediaan computing, penyediaan memori, storage dan lain-lain untuk digunakan oleh aplikasi ya. Kemudian juga ada supercomputers. Saya nggak tahu di Indonesia ada superkomputer atau enggak, tapi di banyak kampus di luar negeri itu memiliki supercomputers di mana mereka bisa melakukan komputasi secara scalable di universitas. Kemudian juga komputer, smartphone, kemudian ada storage di level user. Nah, hardware nggak cukup, harus di-connect antar hardware tadi. Nah, untuk mengkonekkannya itu butuh network. Jadi di UI contohnya, di UI punya menghubungkan antara psikologi, kemudian fakultas teknik, itu biasanya dalam satu universitas itu punya LAN, local access network ya. Nah, LAN itu bisa kemudian ke end usernya ke mahasiswa itu bisa pakai WiFi, apakah pakai kabel, Ethernet gitu ya. Tapi dalam satu kampus UI mereka punya LAN. Nah, saya sebut ini sebagai user. Dalam konteks adalah paradigma ada yang menyediakan broadband connectivity, ada yang menggunakan broadband connectivity. User dalam hal ini adalah pengguna dari broadband connectivity. Nah, kemudian dalam konteks si kampus UI tadi punya local access network, bagaimana kampus UI bisa terkonek ke dunia luar? Tentu dia butuh jaringan akses. Jaringan akses itu ada dua, ya, bisa menggunakan fixed gitu ya, fixed network. Itu misalnya berlangganan IndiHome. IndiHome itu adalah fiber to the home, fiber to the office, jadi menggunakan layanan fiber, atau menggunakan zaman dulu speedy ya, menggunakan kabel tembaga namanya DSL, digital subscriber line, atau menggunakan
kabel koax, seperti misalnya First Media kalau di Jakarta. Jadi dari kampus untuk bisa keluar harus menggunakan jaringan akses. Atau juga bisa menggunakan misalnya jaringan wireless seluler, pakai what's called modem 3G, 2G, or 4G, something like that. Nah, kemudian di sisi provider sendiri itu dari kampus UI tadi, misalnya menggunakan layanan Telkom begitu ya. Dari Inside Telkom sendiri, Inside Telkom Network itu, misalnya bagaimana mengkonekkan kampus UI itu ke dunia luar, misalnya untuk mengakses Coursera, ya. Nah itu Telkom sendiri punya, si provider sendiri seperti Telkom itu punya network Metropolitan Access Network atau Wide Area Access Network ya, dalam bentuk Metro I, punya IP MPLS Core gitu ya. Nah atau di sisi user juga punya, seperti di Belanda ini punya namanya Surf Network. Jadi Surf Network itu jaringan antar kampus. Jadi mereka mungkin dia pakai si TU Delft pakai KPN, tetapi KPN itu akan dikonekkan ke jaringan backbone inter university yang namanya Surf Network. Kemudian juga si provider itu akan mengkonekkan ke Coursera mungkin di Amerika. Jadi kita harus menghubungkan jaringan domestiknya Telkom ke dunia luar, ke international backbone. Nah itu bisa menggunakan kabel laut ya, atau menggunakan satelit, atau dengan skema seperti public private peering ya. Nah kalau zaman saya dulu S1 tahun 1999 ya, sampai 2004 itu kampus ITB itu menggunakan internet ya, itu menggunakan AI3, hibah dari Jepang. Jadi kita dulu kalau mau buka detik.com gitu ya, itu ke Jepang dulu baru balik ke Indonesia, karena internetnya itu pakai satelit ke Jepang, baru balik lagi ke Jakarta karena untuk mengakses detik.com zaman dulu tuh. Nah sekarang mungkin karena bandwidth sudah semakin murah, kemudian juga provider sudah semakin banyak begitu ya, itu sudah berubah. Nah ini Mas Agung, mohon maaf Mas, boleh dikonklusikan mungkin Mas 1-2 menit lagi gitu? 1-2 menit. Boleh Oke. ya. Oke, saya lanjut di sini saja. Jadi ya teknologi arsitektur tadi, walaupun kita sudah bangun banyak gitu ya, tapi penetrasi kita tuh masih rendah ya. Jadi untuk ke rumah. Jadi seperti yang Pak Aris bilang tadi, PJJ 100% learning itu kan orang-orang yang akses dari rumah toh. Jadi kita penetrasi internet ya di yang ke homes connected itu baru 14% dari seluruh rumah yang ada di Indonesia. Dan itu 2% dari pengguna broadband. Jadi broadband kita itu ada 74% dari seluruh populasi gitu ya. Di mana kontribusinya itu masih jomplang. Karena saya akan cerita ngebangun internet di Indonesia itu penuh tantangan. Di sini challenge-nya. Jadi kita punya 17.000 pulau. Jadi membangun jaringan menghubungkan se-Indonesia dengan 17.000 pulau. Itu tantangannya jauh lebih sulit daripada menghubungkan satu kontinen Europe. Anda cukup gali gitu ya. Cukup gali di bawah tanah untuk satu Europe, selesai itu bangun Europe dalam katakanlah 1 tahun. Tapi membangun Indonesia itu nggak bisa, karena pertama kita harus menghubungkan pulau ini, kita membutuhkan kabel laut atau menggunakan satelit, dan that's a very high investment. Makanya dulu kita punya proyek namanya Palaparing gitu ya, tapi konsorsiumnya satu persatu kurang peminat karena begitu mahalnya proyek itu tadi. Terus yang kedua, sudah kita punya kabel laut gitu ya, kita punya pendapatan per kapita antar daerah itu jomplang. Jadi bisa dibayangkan bahwa di Jawa ini pasti overcrowded pembangunan gitu lah untuk inland connectivity ya. Kabel optiknya pasti malang melintang lah di Pulau Jawa. Tapi kabel optik di Papua atau kabel optik di Sulawesi bisa dipastikan itu
kurang peminat. Karena sebagai operator atau provider itu melihatnya terjadi demand-nya nggak cukup banyak gitu loh. Karena terkait sama income per kapita tadi. Nah, itu mengakibatkan kalau dalam istilah di di akademia itu namanya prisoner's dilemma. Jadi si operator itu sudah cukup puas, tidak perlu lagi ngebangun di daerah-daerah di kami sudah cukup puas dengan market yang ada. Kami cukup di kota-kota besar aja. Kami cukup mengupgrade ke 4G di kota-kota besar aja, mengupgrade jaringan di kota-kota besar atau di Pulau Jawa gitu. Kami tidak perlu ke Kalimantan, tidak perlu ke Sulawesi. Kenapa? Karena kami sudah cukup puas dengan margin yang ada. That's a prisoner dilemma. Nah, kemudian di Indonesia ini cukup aneh juga karena yang mobile broadband lebih cepat berkembang daripada fixed broadband. Akibatnya di Indonesia paling banyak orang menggunakan PJJ atau online learning itu menggunakan mobile broadband, menggunakan seluler. Padahal di luar negeri orang paling banyak menggunakan fixed broadband, menggunakan jaringan dari jaringan kabel atau jaringan optik. Tapi di Indonesia paling banyak orang menggunakan seluler. Nah, kita tahu bahwa mobil broadband ini nggak begitu servisnya, bukan servis stabilitas konektivitinya kurang cocok untuk digunakan untuk remote education. Seperti karena remote education menggunakan video for online learning-nya cukup masif gitu, cukup intensif, dan itu nggak cocok untuk menggunakan mobile broadband. Nah, yang terus yang terakhir challenge-nya adalah bahwa populasi online learning ini kontennya lebih banyak di luar. Kita tahu Coursera, edX, Udemy, whatever lah, semua ada di luar. Nah, baru sekarang memang Pak Aris bilang ada Spada ya. Itu menurut saya perkembangannya sangat bagus bahwa kita bagaimana meminimalkan traffic keluar gitu. Karena bagaimanapun juga itu akan berpengaruh terhadap latency, berpengaruh juga terhadap ketahanan nasional juga. Sehingga kita perlu mengencourage adanya domestic content provider seperti Spada tadi. Nah, opportunity-nya ya Mbak Sanas bilang tadi banyak pakai layanan Google ya. Karena itu saya menarik juga karena Google sudah mulai menaruh data center di Indonesia. Dia sudah menjadi cloud provider di Indonesia. Sehingga layanan yang di atas hardware Google ini tadi gitu ya, itu menjadi sekarang sangat cepat di Indonesia. Maksudnya konektivitasnya sangat cepat. Karena dia taruh di sini. Tahun depan atau ke depan itu akan ada AWS atau Azure. Kemudian saya lanjut di sini. Ada best practice-nya bahwa di Korea itu mereka sudah tahu bahwa tahun 2015 waktu saya ke sana, 2014 waktu saya ke sana, bahwa membangun roll out internet untuk seluruh populasi itu almost impossible kalau mengandalkan mengandalkan company. Karena ada daerah-daerah yang sangat jomplang dalam income per kapita, sehingga terjadilah public private partnership. Di Korea itu mereka punya project namanya BCN, Broadband Coverage National kalau nggak salah namanya. Itu 50% operator, 30% local government, 20% central government. Jadi ada skema seperti itu ya. Kemudian juga kayak di Belanda ini punya namanya Cartesius. It's a super computer grid untuk melakukan komputasi. Teman-teman yang melakukan riset di kimia, transportasi, sipil, butuh komputasi yang tidak bisa diselesaikan jelas di laptopnya. Butuh komputer yang sangat punya core banyak, punya memori besar gitu ya. Sehingga di Belanda itu dia punya Cartesius level nasional. Semua researcher university yang butuh komputasi tinggi mereka bisa submit ke sana. Saya nggak tahu di Indonesia punya atau enggak gitu. Sementara kemudian juga ada konsorsium ya. Konsorsium itu seperti HPC cluster yang seperti yang Cartesius itu tingkat nasional. Mereka punya tingkat antar universitas. Ada 3 universitas karena bikin cluster HPC mahal. Mereka kerjasama 3
atau 3 universitas atau beberapa universitas. Kemudian ada Large Hadron Collider dan sebagainya. Kemudian juga ada Surf Network seperti saya bilang, di Indonesia juga kita punya IDRAN, ya. Kemudian ada community involvement untuk teknologi arsitektur seperti misalnya Google itu di Amerika mereka untuk community place kayak sekolah gitu ya, kayak gereja, masjid gitu, mereka tawarkan kalau seandainya ada 10 rumah berlangganan internet, kami akan kasih gratis ke sekolah. Jadi pola-pola seperti community involvement. Dan sekarang mereka ke rumah-rumah sosial mereka kasih gratis. Seperti itu. Nah, Telkom juga punya seperti kayak WiFi Corner segala macam. Jadi ada berbagai macam skema untuk pengembangan teknologi arsitektur. Mungkin saya sampai di sini aja Pak Albert karena sebenarnya banyak saya slide-nya mengenai kita harus melihatnya itu ada aplikasinya seperti yang aplikasi meliputi learning management system dan segala macam tadi. Kemudian di atasnya ada data, kemudian di atasnya lagi ada bisnis. Tapi saya cukup di teknologi arsitektur ya. Oke, terima kasih Mas Agung. Paparannya sangat detail dan jelas ya Mas. Bahwa menarik sekali ternyata tantangan pembangunan teknologi di Indonesia bukan hanya masalah kita ini kepulauan, tapi juga bagaimana skema bisnis yang menarik, bagaimana kita ketahanan digital juga. Ini sangat menarik. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada ketiga pembicara. Kita akan masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bagi teman-teman nanti slide-nya ini dari ketiga pembicara akan di-upload di website PPI Delft. Jadi kebetulan Mas Agung cerita banyak sekali framework-frameworknya, bukan hanya teknologi infrastruktur, tapi juga ada data dan bisnis dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa lihat lebih jelas seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan ditulis di chat. Nanti saya akan bacakan. Kalau pertanyaan jauh lebih banyak dari yang kita punya waktu, nanti saya akan coba pilih dan sisanya nanti akan saya forward langsung ke pembicaranya seperti itu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya dari Fauza dari TU Delft. Fauza bertanya sepertinya ini untuk Mbak Syahnas. Sejauh ini bagaimana usaha kampus dalam memotivasi mahasiswa untuk tetap aktif? Dan secara psikologi tidak overwhelmed. Dan untuk Pak Arif, bagaimana pemerintah dalam menanggapi dan mengetahui kondisi ini untuk menjaga kesehatan mental para mahasiswa dan dosen dan orang-orang lain yang terdampak. Mungkin dipersilakan untuk Mbak Syahnas untuk menjawab bagaimana usaha kampus memotivasi mahasiswa supaya tetap aktif dan tidak overwhelmed gitu Mbak. Syahnas mungkin masih di mute ya. Oh ya, halo Mas. Bukan di mute. Oke. Koneksi Mas, koneksi. Infrastruktur ya Mbak ya. Iya. Baik. Tadi ya tentang usaha kampus untuk memotivasi mahasiswa ya pertanyaannya. Iya betul. Memang waktu pertama kali mulai kita PJJ itu belum jadi hal yang dipertimbangkan sebagai prioritas awalnya. Karena kita awalnya melihat, oh ini kan sesuatu yang sangat mahasiswa sekali, digital learning gitu awalnya. Tapi setelah 2 bulan berjalan, ketika tadi saya ceritakan kok banyak sekali mahasiswa yang kemudian mencari itu maksudnya kami di Fakultas Psikologi tuh punya suatu layanan konseling. Jadi klinik terpadu maupun yang online. Nah, tatap mukanya kan udah tutup nih karena harus PSBB semua. Sehingga yang online ini tuh kenapa selalu full dan tiba-tiba tuh overload, maksudnya over capacity ya untuk sesi yang dimintakan. Nah, dari situ akhirnya yang dibuat adalah yang disusun oleh universitas biasanya membentuk suatu network system di antara sesama mahasiswa. Jadi khususnya buat mahasiswa baru yang baru masuk nih, mereka tuh bahkan belum beradaptasi dengan dunia kampus gitu. Nah, itu yang dibuat. Jadi dilatih nih mulai dari peer counselor sampai juga dosen yang memang jadi psikolog diharuskan untuk membuka layanan-layanan konseling personal ini untuk membantu mahasiswa. Dan permasalahannya banyak.
apakah ada penurunan Mbak terhadap permintaan konseling dengan dibukanya network ini? Sama, Mas. Jadi justru terlalu besar permintaannya sehingga dibuat si peer counseling ini untuk membantu. Jadi kita filter dulu masalah yang terlalu kompleks akan langsung kepada dosennya, tapi di sini bukan sebagai dosen, sebagai psikolog tepatnya. Yang masih bisa oleh peer counselor akan kepada peer counselor. Cuma saya tidak melihat semua universitas seperti itu. Jadi ini salah satu praktek yang dilakukan, yang ada. Oke, jadi memang ada ketidakmeratanya. Mungkin ini juga bisa dibantu oleh Pak Arief. Ada pertanyaan untuk Pak Arief dari Fauza. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah menanggapi dan mengatasi hal ini, terutama mengenai kesehatan mental dari tidak hanya mahasiswa, tetapi juga dosen. Iya, terima kasih. Jadi kebijakan kita itu kan sebetulnya ke depan ini kan kita dorong semua ya perguruan tinggi itu menjadi SAN ya, sehat, aman dan nyaman. Nah, artinya sehat itu no drug ya, kemudian no smoke ya, sehat jasmani, rohani ya, mental, spiritual itu sedang kita kembangkan ya. Karena kita sedang menghadapi learning space di 21st century. Jadi itu yang sehat. Kemudian aman itu artinya no bullying ya, no sexual harassment ya. Itu peraturan menteri sedang kita siapkan. Ini memang agak panjang ya prosesnya ya, karena memang ini tidak ada undang-undang yang memerintahkan agar menteri menetapkan itu. Nah, ini yang agak repot diukur. Tapi kita sudah menyusun agar untuk di perguruan tinggi itu nanti ada satu keputusan menteri yang mengharuskan bahwa tadi kampus itu menjadi kampus SAN ya. Jadi no sexual harassment ya, itu no bullying ya, itu menjadi regulasi yang dituangkan dan dalam bentuk peraturan menteri. Kemudian nyaman ya itu tadi ya, artinya sehat, aman. Aman itu berarti ya itu tadi ya, no, dan nyaman itu artinya ramah dengan difabel ya, artinya semua fasilitas untuk difabel di perguruan tinggi itu juga difasilitasi. Jadi semua regulasi sedang kita siapkan ya untuk berbenah terkait itu. Terima kasih Mas Albert. Oke, makasih Pak. Saya mau memfollow up question ini Pak. Jadi kan kalau dari Bapak sendiri melihat apakah transformasi digital ini membuat lebih banyak masalah atau membuat lebih sedikit masalah terhadap cita-cita kampus yang nyaman, sehat dan aman ini Pak? Iya, jadi kan kita sebetulnya ini ya dengan pandemi COVID ini kan seperti blessing in disguise ya. Yang semula kita ogah-ogahan ya belajar online ya dengan membuka situs-situs pembelajaran yang ada. Nah, ini tiba-tiba 100% ya harus work from home, study from home ya. Ini menjadikan bahwa pembelajaran online ini memang sangat-sangat diperlukan. Dan tentu saja tadi regulasi ya, peraturan menteri dan juga situs pembelajaran yang ada itu kita kuatkan terus, kita kembangkan terus. Nah, kita sambil menunggu, memang kita belum tahu ya kapan pandemi ini berlalu ya, artinya selama ini masih menggunakan PJJ. Jadi untuk menghasilkan kampus yang SAN ini sambil berjalan ya, regulasi kita tata ya, sambil menunggu pandemi COVID ini bisa hilang dan kita juga bisa mulai beraktivitas normal. Itu sebenarnya yang diharapkan Mas Albert ya. Oke, kalau boleh tahu Pak, ke depannya Dikti ini berkeinginan melanjutkan PJJ ini atau tidak Pak setelah pandemi COVID ini berhenti? Gimana Mas Albert? Kalau setelah pandemi COVID ini berhenti, apakah dari keinginan Dikti sendiri, apakah lebih pengen PJJ atau lebih pengen pembelajaran fisik ke depannya? Iya, betul Mas. Jadi betul sekali bahwa kita nanti kan di era sebelum pandemi itu kan paling tidak kan 50% lah ya untuk pembelajaran daring ini tetap dilakukan ya. Nah, selama pandemi memang 100% ya. Jadi harapannya dengan regulasi Permendikbud nomor 7 ya terkait dengan PJJ ini nanti tetap dijalankan. Dan perguruan tinggi yang sudah top 500 ya,
itu memang menyelenggarakan itu ya kurang ya antara 40%-an yaitu dilakukan secara daring. Jadi kombinasi ya hybrid ataupun blended learning ya. Ya, terima kasih Mas Albert. Terima kasih Pak Arif. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ryan Theodel. Saya tertarik dengan redefinisi terhadap Mbak Syahnas pertanyaannya. Pendidikan yang disampaikan Mbak Syahnas yang pastinya didukung oleh pihak ketiga. Pertanyaannya adalah sejauh ini platform atau media dari pihak ketiga apa saja yang sudah diterapkan dalam meredefinisi pendidikan sehingga menjadi metode yang baru. Tapi ini selain dari Zoom atau Google Classroom atau Skype atau MS Teams. Dan bagaimana Mbak Syahnas melihat fungsi dari platform ini? Baik, terima kasih Mas Albert dan terima kasih Mas Ryan untuk pertanyaannya. Sebenarnya terkait penggunaan platform untuk meredefinisi pendidikan, prinsip pertama adalah sangat bergantung kepada kreativitas dosen. Jadi itulah yang jadi isu juga ya, karena untuk orang yang baru beradaptasi untuk online learning, mereka beradaptasi dari nol loh. Jadi ini buat membayangkan ya, buat teman-teman memahami, ada kok pengajar yang menggunakan Excel pun itu masih harus belajar gitu dari nol. Nah, sekarang kita mau membuat digital learning kan, menggunakan Zoom, harus tahu Zoom itu apa, bagaimana, kok bisa sih kita bisa ketemu kayak gini sekarang. Nah, itu baseline-nya. Jadi ketika meredefinisi pendidikan, artinya kita pengen kreatif, menggunakan berbagai banyak platform gitu kan, itu jadinya beda-beda sekali antara satu dosen dengan yang lain. Kalau misalnya kalau ditanya ke saya nih, selain yang tadi disebutkan, saya banyak pakai kayak Kahoot, Mentimeter gitu. Itu karena karena saya tahu informasinya, dan kedua, saya pikir itu bermanfaat. Pasti seperti itu kan. Nah, tapi ada juga yang tidak menggunakan itu. Nah, ini yang saya bilang sebervariasi itu, sangat bervariasi gitu penggunaan dan perjuangan kita untuk ke arah redefinisi pendidikan. Itu sih sebenarnya menurut saya yang lebih jadi stressing point ya, bukan apa aja aplikasi yang digunakan, tapi apakah mau menggunakan itu. Dan kalau sebelum syarat mau apa, tahu dulu kan bahwa itu bisa digunakan. Nah, itu yang jadi masalah. Oke, kalau menurut Mbak, apakah kita lebih baik melakukan training terhadap dosen-dosen itu atau membuat teknologinya lebih friendly terhadap ketidakmampuan dosen-dosen ini, Mbak? Mana metode yang lebih baik diambil oleh pembuat regulasi atau pembuat keputusan gitu, Mbak? Yang kedua, membuat jadi memang teknologinya lebih friendly ya, Mbak ya? Oke. Setelah ada teknologi yang friendly, ya user friendly penting kan di segala lini produk teknologi. Nah, baru tetap aja sih butuh pelatihan. Karena gini, kenapa tadi saya liatinnya Google Classroom, segala produk Google, Kahoot, Menti, dan sebagainya. Kami punya LMS di Universitas Indonesia, punya sendiri. Dia itu Moodle, basisnya Moodle. Tapi Moodle itu nggak mudah digunakan oleh semua dosen. Pun kalau misalnya bicara, katakanlah mengajar saya berdua, tapi teman mengajar saya nggak bisa dengan Moodle misalnya. Dan saya pun nggak tahu nih sangat bisa atau tidak gitu. Akhirnya kan untuk mencapai kerjasama ya dipilihlah yang lebih mudah ya kan, gitu. Demi kelasnya berjalan gitu. Jadi kalau Oke, makasih Mbak. Kalau dari Mas Agung gimana Mas? Pandangan terhadap user-friendly-nya teknologi yang ada di Indonesia. Apakah dia user-friendly atau memang kita yang belum tahu sebenarnya ada teknologi yang user-friendly? Gimana? Sorry Mas Albert, saya belum. Kalau tadi Mbak Syahnas kan sampaikan memang lebih baik teknologinya lebih user-friendly Mas. Nah, dari Mas Agung sendiri bagaimana nih? Apakah di Indonesia sudah ada atau sebenarnya kita butuh skema baru untuk meningkatkan user-friendliness dari teknologi yang ada di Indonesia? Ya, jadi sebenarnya gini ya, that's the choice between komersial sama open source ya. Jadi once you pick commercials, you can imagine that you get a better UI. Seperti kalau Mbak Sanas UI misalnya beli Blackboard begitu, udah pasti pakai Blackboard tuh gampang, klik kelar. Tapi kalau pakai Moodle open source, you have to invest
so much effort to get it, the UI, dan segala macam lah. Dan juga ada juga trade off antara on-prem sama software as a service in cloud. Mungkin UI punya departemen computer science-nya taruh Moodle sebagai on-prem di kampus begitu ya. That talks a lot of time to configure untuk membuat itu jadi betul-betul production grade, bisa dipakai semua fakultas. Di satu sisi lain ada lagi yang SaaS, misalnya pakai Blackboard Cloud misalnya, atau I don't know some learning management system, atau pakai Coursera for example. Pakai Coursera untuk sebagai katakanlah untuk satu kuliah di UI gitu ya. Mereka taruh semua di sana tuh. Tugas, assignment, course note, lecture note, video kuliah. Tidak perlu memaintain, tidak perlu investasi di on-prem, di kampus UI. Cukup buka web, buka Chrome, buka Coursera, upload seluruhnya, kelar kan begitu. Jadi that's the trade off. Jadi ya at the end of the days yang balik ke tadi, apakah kita perlu invest UI? It depends on the choice you have. Kalau misalnya mau UI-nya langsung terima jadi, I'm focusing our campus to be focused more on the content rather than managing all the hardware. Beli aja SaaS, right? Jadi aja partnernya Coursera, partnernya edX, kelar. Tapi kalau misalnya I want a cheap solution, I want a open source solution, pakailah Moodle, but you need to take into account that administering that takes a lot of time. Ya begitu, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Mas. Memang jadi pilihannya kembalikan ke kampus ya. Kembali ke kampus. Ya. Investment plan-nya seperti apa? Indeed. Oke, karena saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya disampaikan oleh Cintami Agustian dari UIN Raden Intan Lampung. Ini pertanyaan mungkin untuk Pak Aris kali ya, lebih baik. Apakah mahasiswa Indonesia menurut Bapak sudah siap dalam menghadapi digitalisasi pendidikan? Karena menurut pengalamannya dia, banyak teman-teman dia itu yang tidak semangat dan malah tidak optimal pembelajarannya. Iya, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Memang begini ya, perguruan tinggi kita itu kan jumlahnya cukup besar sekali ya. Total ada 4.700 ya institusi pendidikan tinggi kita. Itu terdiri dari sekolah tinggi, universitas, institut, ya politeknik, akademi komunitas ya. Dan disparitas kualitas ini memang masih sangat tajam sekali ya. Jadi belum bisa semuanya mempunyai kualifikasi yang sama, ya apalagi di daerah-daerah yang sangat remote, di daerah 3T ini memang masih kendalanya cukup banyak, ya weakness-nya masih sangat banyak. Tetapi tentu saja kita tidak bisa mengakomodir semua ya dalam waktu yang relatif singkat. Ya ini tentu saja kita bertahap, tetapi sebetulnya kita dorong ya semua. Jadi yang kita makanya tahun besok itu ada matching fund, ada competitive fund, di mana nanti kita bagi liga-liga. Jadi perguruan tinggi yang masih dalam taraf berkembang, ya masih dalam pembinaan, itu diberi kompetisi di area itu. Ya liga kedua itu yang sudah baik, ya akreditasi B, akreditasi C, yang A itu bersaing sendiri, liga 1. Nah ini untuk yang competitive fund, sehingga kita berusaha agar semuanya mendapatkan haknya dengan kompetisi yang sebanding. Nah, tentu saja kita selalu mendorong memang kalau untuk perguruan tinggi kita punya PTN itu 122. Sisanya itu adalah PTS ya. Jadi PTS pun juga sudah banyak yang sangat-sangat maju ya. Sehingga memang itulah kendalanya, kita memang tidak bisa semuanya sama. Ya pasti ada yang tercecer lah, istilahnya tertinggal, karena memang kondisi wilayah, ya kondisi sarana prasarana perguruan tinggi. Nah ini yang kita dorong terus. Jadi kalau apakah kita menganggap siap, ya kita memang harus optimis ya, walaupun beberapa memang perlu kita dorong dan kita fasilitasi.
Jadi itulah kira-kira Mas Albert. Kalau saya boleh lanjutkan Pak Aris, untuk yang liga-liga itu saya tertarik Pak. Apakah ini akan berhubungan dengan pendanaan atau tidak Pak? Misalkan iya, memang liga yang ketiga berarti karena kita ada 500 miliar nanti tahun depan. Kemarin kan baru saja di launching oleh Mas Menteri yang dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, kemudian dihadiri Menteri Ristek-Brin, dihadiri Pak Mensesnek, kemudian Mas Menteri melonsing kebijakan ya IKU namanya. Indikator kinerja utama ada 8 prioritas, kemudian melonsing matching fund itu ada 250 miliar, kemudian competitive fund yang nanti per liga itu nanti itu semuanya untuk PTN PTS ya. Sebanyak 500 miliar ya dana yang disiapkan. Jadi luar biasa nanti ya. Ini hanya untuk liga yang paling bawah tadi itu juga ikut mendapatkan kesempatan untuk bersaing di liganya ya. Tidak bersaing dengan yang di atas gitu untuk mendapatkan competitive fund ini. Demikian Mas. Menarik ya Pak ya. Dan apakah nanti pendanaannya diserahkan ke kampus, bagaimana pengelolaannya, atau memang diwajibkan semuanya dalam transformasi digital Pak? Iya, jadi nanti begini, kita punya platform Kedereka ya nanti semuanya itu perguruan tinggi harus login ke platform ini ya untuk memasukkan proposal berapa dan seterusnya ya. Kemudian ini peluang ini nanti akan dibuka proposal sampai nanti Februari ya, awal Februari. Kemudian akan direview dan nanti pengumumannya bulan April untuk kompetisi IPA kompetisi ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Anggia Kyudalf. Untuk pertanyaan pertama sepertinya sudah dijawab ya Anggia. Tren pendidikan di Indonesia sepertinya diharapkan jadi hybrid learning, baik PJJ maupun pembelajaran fisik. Tapi ada pertanyaan kedua untuk Mas Agung. Pertanyaan adalah bagaimana evaluasi kesiapan infrastruktur di Indonesia dalam konteks pemerataan koneksi, terutama di daerah remote atau rural. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa koneksi teknologi merupakan salah satu tantangan juga. Nah ini pas banget dengan topik pembicaranya Mas Agung mengenai infrastruktur teknologi Mas. Bagaimana Mas pendapat Mas? Ya, tadi saya ada sampaikan mengenai penetrasi ya. Penetrasi kita memang ya operator telco seperti Telkomsel ya, kemudian XL, Indosat, memang mereka seperti Telkomsel punya 200-an ribu BTS begitu ya, 2G, 3G, 4G begitu. Indosat punya 117 ribu begitu, kemudian XL punya 150 ribu kalau nggak salah. Walaupun jumlah BTS-nya sudah begitu banyak, tetapi that's mostly concentrated on big city sama daerah-daerah yang punya income besar. Sehingga di daerah itu masih terutama di 3T, tertinggal, terdepan, terluar begitu ya, itu masih geser sedikit mati sinyalnya. Jadi mereka hanya taruh di satu kecamatan begitu ya, kemudian satu kecamatan itu diharapkan untuk bisa mengcover seluruh daerah itu gitu. Jadi that's for mobile broadband. Fixed broadband, Anda bayangkan kalau Anda taruh satu BTS di Natuna begitu ya, untuk satu kecamatan Natuna, itu begitu BTS-nya on air, seluruh orang bisa langsung pakai. Everybody within the radius of the BTS bisa pakai. Tapi untuk fixed broadband nggak bisa. Anda harus tarik kabel dari rumah ke rumah gitu. That's the very high investment of the fixed broadband. Itu menjawab pertanyaan mungkin ada yang tanya tadi, bagaimana kenapa fixed broadband-nya begitu lambat? That's very high investment. Anda punya BTS satu, taruh tancap on air, langsung hari itu juga semua orang bisa pakai. Tapi kalau Anda punya fixed broadband, Anda taruh katakanlah gateway di Ratuna, Anda harus tarik kabel satu persatu dari kantor Telkom ke rumah orang. Mas Agung, saya boleh tanya nggak Mas? Kalau Mas pernah melakukan perhitungan nggak sih Mas, kalau Indonesia ini pengen tarik kabel semuanya fixed broadband, kira-kira biaya yang harus dikeluarkan berapa tuh Mas? Kan dari tadi high investment tuh Mas. Dulu zaman dulu pernah ada perhitungannya million untuk kabel tembaga ya, itu per rumah itu million rupiah, jutaan rupiah. Cuma saya nggak ingat angkanya. Tapi sekarang sudah jadi optik ya. Mungkin kalau dulu tembaga ada lewat kabel udara gitu ya, sekarang optik, sekarang lewat bawah tanah, mungkin lebih harus gali lagi segala macam, mungkin lebih mahal daripada dihitung juga sama inflasi segala macam. Itu riset lama.
Tapi maksudnya persatuan sambungan untuk seluler jauh lebih murah daripada persatuan sambungan untuk fixed broadband. Sehingga ya Anda bayangkan aja di Belanda aja, di Belanda itu rumah-rumah yang di cover sama optik aja masih terbatas. Mereka masih mengandalkan tembaga. Kenapa? Karena untuk mengganti jaringan tembaga ke optik ke setiap rumah itu sangat mahal. Itu di Eropa aja yang katakanlah dia inland, dia apa namanya satu pulau begitu ya. Bayangkan Indonesia yang sangat luas begitu, ditambah disparitas income per kapita yang cukup tinggi. That's a chicken of egg. Jadi kalau seandainya maksudnya ada gula ada semut ya. Jadi kalau misalnya di Kalimantan itu katakanlah atau di Sulawesi itu income per kapita tinggi, Anda nggak usah pakai policy, nggak usah pakai apapun, orang akan provider itu akan langsung gelar semua itu. That's the problem. Makanya yang saya bilang provider dilema tadi, bahwa sekarang semua operator atau semua business player yang bermain di konektivitas itu hanya bermain di kota besar sama di daerah-daerah kaya gitu, di mana ada uangnya gitu. Oke. Mereka tidak tertarik secara bisnis karena tidak ada perhitungan bisnis nggak masuk untuk investasi di sana. Walaupun seperti Indosat sudah punya Qatar, kemudian XL sudah punya Malaysia, mereka tidak tertarik untuk masuk ke daerah-daerah 3T tadi. Harus ada insentif. Oke, menarik, Pak. Bahkan di Korea yang katakanlah high speed internet in the world, termasuk high speed in the world, tahun 2004 mereka merencanakan high speed network. Mereka udah tahu tidak mungkin kita masuk Busan, Incheon, Seoul, udah pasti bisnis modelnya masuk. Tapi bagi bisnis player di sana untuk masuk ke daerah yang kecil, kota-kota kecil, nggak masuk hitungan bisnisnya. Makanya mereka pakai PPP, public private partnership yang saya bilang tadi. 50% didanai sama si bisnis player, 30% itu masuk dari pemerintah daerah, 20% masuk dari pemerintah pusat. Nah, dengan skema seperti itu mereka bisa menjadi the world fastest internet in the world, the fastest internet in the world. Oke, menarik Mas Agung, bahwa memang evaluasinya masih perlu dibenahi gitu ya Mas. Tapi pertanyaannya siapa aktor yang mau membenahi itu? Apakah mau di privat atau mau di pemerintah? Kalau dari Pak Arief sendiri, Pak Arief kalau saya boleh tanya dari Jikti, bagaimana Pak perencanaannya? Model bisnis mana yang lebih cocok menurut Bapak? Apakah diserahkan ke pemerintah untuk membangun semua jaringan ini, atau pemerintah membuat insentif supaya privat mau ikut bekerja sama dalam membangun infrastruktur teknologi ini, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, ini sebenarnya sudah dibahas lintas kementerian, Pak, khususnya untuk ini, Mas Albert, untuk daerah-daerah yang memang belum mendapatkan jaringan yang merata. Ya. Dan kita mendengar berita yang sangat bagus bahwa Kemenkominfo akan diserahkan ke sana semua. Ya, itu mempunyai dana puluhan triliun nanti ke depan yang akan membangun apakah itu satelit atau apa, yang penting untuk mengatasi secara nasional sehingga semuanya diharapkan merata. Nah, kita sangat berharap itu juga bisa terlaksana gitu ya, karena Kemendikbud memang tidak bisa mendapatkan anggaran karena itu sudah diserahkan ke kementerian lain ya, Kemenkominfo, dan kabarnya udah 30 triliunan yang akan dianggarkan untuk tahun depan. Jadi kita sangat-sangat berharap itu. Kalau itu bisa, ya insya Allah nanti semua perguruan tinggi kita aman ya untuk melakukan daring ini. Saya kira itu Pak update informasi yang terkini ya. Oke. Senang ya Pak, kalau memang berarti ini pemerintah yang akan ambil inisiatif ya Pak memang untuk memeratakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Aulia RUG. Ini menarik, mungkin pertanyaan terhadap Mbak Syahnas kali ya. Jadi bukan lagi terhadap prosesnya, tapi terhadap hasil ya Mbak. Dengan transformasi digital ini bagaimana pengaruhnya terhadap standar kelulusan dari mahasiswa di universitas? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses evaluasi kelulusan tersebut, assessment yang kadang-kadang punya tantangan atau tuntutan berbeda dari yang dilaksanakannya PJJ. Bagaimana, Mbak? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Itu salah satu topik riset yang banyak diambil oleh kami sekarang.
khususnya di psikologi pendidikan terkait dampak ini ya transisi online learning ke capaian pembelajaran dari baik itu lulusan, prosesnya sendiri, evaluasi dan asesmen yang dilakukan. Tapi sebagai gambaran, kami jadinya memang banyak melibatkan faktor-faktor yang sebelumnya tidak kami pedulikan dalam tanda kutip. Contoh seperti ketika ujian, Zoom seperti ini, kemudian kita akan memberikan link menuju ujian misalnya. Nah itu kalau biasanya ekspektasinya ya udah semua harus terlihat biar nggak ada yang nyontek dan sebagainya gitu ya. Itu nanti mahasiswa juga pasti akan bilang sinyalnya nggak kuat, nanti nggak bisa ikut ujian, saya harus off kamera dan sebagainya. Nah itu kita akhirnya menerima gitu loh. Jadi banyak hal yang kita coba pahami, memposisikan diri untuk lebih empati gitu ya, dari sisi mahasiswa seperti apa, dan juga tidak sedemikian kaku untuk deadline. Jadi misalnya harusnya ujian ini akan selesai di jam berapa, kemudian sepanjang mahasiswa bisa membuktikan memang masalahnya adalah teknis, kita cenderung akan menerima. Itu satu hal. Jadi poinnya adalah empati ya, berusaha untuk lebih individual gitu kepada setiap mahasiswa ini kita harus tahu. Jadi komunikasinya sedemikian intens antara dosen dengan mahasiswa satu persatu. Lalu yang kedua, poin lainnya adalah asesmen sendiri berubah. Jarang sekali menggunakan tes tulis, akhirnya asesmen yang kami lebih banyak gunakan itu sifatnya performance atau portofolio seperti tadi. Praktek untuk intervensi kelompok, katakanlah, jadi seorang public speaker, salah satu mata kuliah kami. Harusnya UTS-nya itu masih ada tertulis terkait teori, tapi di sini kita ganti lebih ke hal-hal yang generik dan genuine dari mahasiswa. Itu sih Mas Albert. Banyak sekali penyesuaian dan banyak sekali rapat yang dilakukan untuk membahas itu. Kalau dari hasilnya sendiri bagaimana Mbak? Ketika penyesuaian asesmennya berubah, metode pembelajarannya berubah, apakah capaian dari mata kuliah itu tercapai gitu? Apakah dampaknya positif atau negatif gitu Mbak? Oke. Kalau mau menyesuaikan asesmen dan evaluasi serta metode pengajaran, itu selalu dibuat dengan mengacu ke tujuan pembelajaran tadi, capaian pembelajaran. Jadi capaian tetap sama, tinggal bagaimana kami memutar otak gitu ya, untuk mencapai tujuan ini kita pakai cara yang lain. Biasanya tes tulis, ya udah kita ganti tes tulis itu rentan mencontek, juga itu melihat apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi kita ganti dengan modul-modul yang lain. Seperti yang tadi dicontohkan, presentasi mahasiswa dengan makalah. Kita sama-sama tahu, oh mata kuliah lainnya sedang banyak-banyaknya ngasih tugas. Sementara mahasiswa udah kelihatan kok dari Zoom gini waktu dia dengerin kita, kelihatan kok ini habis pada begadang semua gitu. Dan kita tanya kan, kamu tidur jam berapa gitu. Itu kelihatan sebenarnya, kita bisa melihat itu. Nah, kita akan menyesuaikan. Ya udah berarti daripada makalah yang panjang bisa nggak hal yang sama kamu buat dalam bentuk paparan verbal dan buatlah di dalam video misalnya gitu. Itu sih. Jadi sama sebenarnya. Jadi kualitasnya diharapkan sama ya Mbak, nggak ada penurunan, nggak ada peningkatan, sama. Oke, terima kasih Mbak. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Aryo Respati Kiodel. Ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua saya rasa sudah dijawab ya. Pertanyaan keduanya untuk Mas Agung mengenai mengapa perkembangan fixed broadband lebih lambat daripada mobile broadband. Tadi Mas Agung sudah jelaskan bahwa teknisnya jauh lebih sulit, bukan hanya dari teknik tapi dari insentif juga. Nah, untuk pertanyaan pertama ini ditujukan pada Pak Arif dan Mbak Syahnas. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dari institusi masing-masing, baik dari Kemendikti maupun dari Universitas Indonesia, itu memberikan sarana atau semacam pelatihan untuk penyesuaian dosen ke metode e-learning? Dan apakah dari masing-masing institusi tersebut juga sudah punya evaluasi sendiri, dosen mana nih yang lebih capable, dosen mana yang lebih baik atau tidak? Bagaimana? Mungkin mulai dari Pak Arif, dipersilakan. Terima kasih. Tadi di paparan kami sudah kami sebutkan, Mas, bahwa kita menyelenggarakan pelatihan secara reguler, ya, secara rutin untuk para dosen dan sivitas akademika yang ingin lebih mendalami tentang PJJ ini. Jadi yang sampai terkumpul sampai bulan Agustus yang lalu itu 110.000 dosen yang sudah kita latih, ya. Ada 4 materi konten, ya, knowledge sharing, ya,
IT-nya itu kita berikan semuanya secara free. Jadi pelatihan-pelatihan. Dan nanti ke depan kita juga membuka coaching klinik bagi dosen atau mahasiswa yang masih belum paham betul, itu akan dibantu untuk sampai paham betul, misalnya untuk menggunakan Spada, menggunakan kuliah daring, cara mengakses internasional MOOC dan seterusnya. Jadi itu pelatihan kita lakukan terus-menerus ya secara gratis. Oke, terima kasih Pak Aris. Berarti memang ada Mas pelatihan yang Albert, kontinu. nanti karena saya 5.30 harus leave nanti sebentar lagi karena ada kegiatan lain. Terima kasih Mas Albert dan PPI Dev ya, sukses untuk semuanya. Terima kasih Pak Aris atas kesempatan bergabungnya Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Oke, kita lanjutkan Mbak Syahnas. Bagaimana Mbak? Berarti ini ya tentang pelatihan ya. Oke, pelatihan ada dilakukan dan tentu itu hal pertama yang dipikirkan oleh universitas ya. Wah, dosen harus dilatih gitu, harus dibekali. Karena tahu memang itu hal yang belum dikuasai. Jadi pelatihan ada, tapi tidak sampai menunjuk ada semacam duta digital learning di setiap fakultas, tidak sampai seperti itu. Biasanya fakultas mengirimkan perwakilannya, nggak cuma dosen loh, juga tenaga pendidikan, tendik, juga dilatih. Tapi seperti pada pelatihan-pelatihan yang lain, pasti Mas dan Mbak di sini semua pernah pelatihan. Pelatihan itu nggak bisa kan satu kali langsung jago, butuh secara mandiri mempraktekkan kembali apa yang sudah dilatih ya kan. Nah, isunya ada di situ, apakah ada waktu untuk mempraktekannya, kemauan, dan bisa nggak membuat itu kontekstual. Jadi kalau udah diajarin pakai Google Classroom, tahu fiturnya apa, tapi untuk menggunakannya secara fasih dalam proses belajar itu persoalan yang berbeda dengan sudah pelatihan gitu. Jadi ada kok pelatihannya. Oke, memang ada pelatihan ya, dan memang cara berlanjut dilakukan. Oke, terima kasih kepada Mbak Syahnas. Pertanyaan berikutnya kita lanjutkan dari Arif Purwanto dari IHE dan Wageningen University. Ini pertanyaannya mungkin juga ditujukan kepada Mbak Syahnas lagi ya. Dengan dimulainya digitalisasi pendidikan, apa pengaruh yang paling signifikan terhadap pembangunan karakter mahasiswa di Indonesia? Dan untuk Mas Agung, nanti pertanyaannya terkait pembangunan infrastruktur digital untuk pendidikan, apakah sebaiknya dilakukan dengan pendekatan dari desa ke kota atau dari kota ke desa? Mulai dari Mbak Syahnas, bagaimana Mbak? Pengaruh yang paling besar akan terlihat di mahasiswa baru yang baru masuk kuliah, tapi seluruh prosedurnya berjalan online. Yang pertama, ternyata memang harus kita akui, kuliah itu nggak cuma tentang belajarnya. Hal yang membuat mahasiswa bersemangat tuh justru hal-hal lain di samping belajar. Contoh, bertemu teman yang sepemikiran, seminat, mengikuti ekstrakurikuler, gitu ya. Jadi nggak cuma tentang antara mahasiswa dan dosen. Sementara di online learning itu yang hanya bisa difasilitasi dengan Zoom meeting dan sebagainya. Nah, jadi terkait dengan karakter, biasanya khusus mahasiswa baru, mereka agak sedikit merasa tidak belong, tidak masuk ke kampus itu gitu. Tidak tahu teman-temannya siapa, bayangin ya, mereka bahkan nggak kenal loh teman seangkatannya siapa. Kita bisa coba bayangin nggak, kamu masuk, kalau jadi mahasiswa baru, punya grup baru di Line atau WhatsApp atau apapun. Tapi kamu nggak kenal gitu loh orangnya siapa. Mau ngomong apa juga kamu kan mikir dulu ya, ngelihat dan observasi dulu. Ini mau bawa topik apa gitu. Nggak ada shared experience untuk didiskusikan. Ospeknya juga online gitu loh, lebih ke coaching supaya kuat di kampus. Itu yang di psikologi. Saya nggak tahu bahkan kalau di universitas lain yang tetap menyelenggarakan ospek semi bully, itu saya sangat tidak kebayang udahlah online gitu ya. Nah, itu satu hal. Terus untuk mahasiswa yang sudah kuliah sendiri, biasanya kita interaksi sama teman-teman, social skills-nya itu kan tergali dengan interaksi dengan teman dan juga ekstrakurikuler.
Sementara itu nggak terfasilitasi. Jadi lebih banyak di rumah sendiri. Ya kalau rumahnya nggak terlalu kaku, masih keluar-keluar gitu ya, masih main. Tapi juga beda rasanya. Jadi yang paling kerasa itu kekurangnya social network. Isunya jadinya lonely biasanya. Oke, ya memang ini juga itu yang sering dialami juga oleh mahasiswa di sini juga ya Mbak. Iya. Dari Mas Agung bagaimana Mas? Kalau mengenai pendekatan desa ke kota atau kota ke desa Mas? Baik, terima kasih Pak Aris. Pak Aris Purwanto, beda sama Pak Aris yang tadi. Jadi tadi mau saya jawab sambil pingpong aja Pak Aris ya, tapi saya jawab di sini. Jadi terkait perkembangan infrastruktur digital untuk pendidikan, that's depends on which perspective you are standing. So kalau dalam perspektif bisnis seperti operator telco gitu atau operator internet service provider, sudah pasti dari kota ke desa. That's the more logical answer, because kayak di Batam gitu, kayak di Riau Kepulauan terjadi seperti itu. Jadi mereka bikin dulu networknya besar di Batam, habis itu karena di Batam itu adalah sumber uang begitu ya, banyak bisnis di sana. Kemudian mereka meraup cukup profit di sana. Profit itu kemudian mereka pakai untuk mengembangkan di desa. Doesn't make sense you do simultaneously. You will suffer in the low density market, but there is no guarantee you get money from the high density market. So logical pasti kalau dari sisi bisnis adalah Anda akan kembangkan dulu di yang punya daerah yang punya uang begitu ya, daerah yang punya high density people, high density income di sana. Kemudian dari profit itu dipakai untuk pengembangan ke desa-desa atau daerah-daerah yang lebih marginal. Tapi tentu pemerintah punya pertimbangan berbeda toh. Pemerintah pasti maunya merata gitu. Pemerintah maunya pada saat bersamaan Batam, Natuna, Ranai begitu, kemudian Dumai berbarengan internetnya begitu. Nah, disitulah makanya harus ada kolaborasi, ya kan? Kolaborasi harus ada dalam bentuk apa ya? Dalam kolaborasi itu bisa diterjemahkan bisa dalam bentuk public private partnership atau dalam bentuk insentif. Misalnya nih, pemerintah bilang, "Oke, Anda pasang internet di seluruh kantor desa," begitu. Nah, dari internet yang dipasang ke kantor desa itu, operator akan bisa men-split jaringannya ke rumah-rumah di sekitar kantor desa tadi. That's an incentive. Jadi there are so much business scheme bisa di situ. Tapi kalau dalam perspektif bisnis, pasti dari daerah yang kaya dulu, baru ke daerah yang marginal. Tapi dari sisi pemerintah pasti maunya merata dan harus diketemukan dari kedua stakes tadi. Ya. Makasih Mas Agung. Menarik ya, dari top down atau bottom up. Kalau tadi pemaparan Pak Aris yang sebelumnya memang karena pemerintah ambil inisiatif, jadi sepertinya bottom up. Tapi kalau dari bisnis memang lebih enak, jauh lebih logis kalau pakai top down dari kota ke desa, gitu ya Mas. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir ini dari Riando Teutel. Untuk pertanyaan kedua, mohon maaf Riando, mungkin tidak bisa disampaikan ke Pak Aris. Kita sampaikan ke Mbak Syahnas. Yang pertanyaan terakhir ini masih berhubungan dengan sifat negatif dan positif, berarti karakternya, tapi dihubungkan dengan permintaan lapangan kerja, gitu Mbak. Jadi dari pandangan Mbak, bagaimana pengaruh transformasi digital terhadap karakter yang dihubungkan dengan lapangan kerja? Apakah mereka jadi siap untuk bekerja atau tidak? Dan apakah yang kedua ini apakah ada saran untuk mahasiswa untuk mengatasi hal-hal ini? Kalau misalkan sifat positif dan karakter negatifnya menghambat kesuksesan mereka di lapangan kerja. Baik. Nah, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya variabel utama untuk menjawab itu adalah berapa lama ini berlangsung. Sekarang kan yang sekarang berlangsung bukan cuma soal digital learning, tapi juga soal pandemi. Kalau digital learning saja tanpa pandemi, itu akan berbeda dengan yang sekarang, digital learning plus pandemi. Bedanya apa sih kalau kita banyak dalam interaksi online dibanding langsung? Kita tahu social skill atau soft skill itu tidak bisa diekspresikan dan dilatih tanpa ada orang lain.
Nah, jadi kalau ditanya kualitas apa yang paling terinterupsi adalah itu soft skill atau social skill tadi. Dan jangan dilihat waktu udah besar ya, dilihatnya waktu SMA masuk kuliah. Kan di situ proses mahasiswa digembleng dalam tanda kutip, ketika kemudian lulus 4 tahun udah jadi sosok yang berbeda, katakanlah siap untuk bekerja atau punya kematangan diri lah untuk apapun karir yang mau dikejar. Nah, di sini, contoh asertif, tahu nggak asertif? Pernah dengar nggak asertif? Asertif itu tuh kemampuan untuk berkata no, atau cari win-win solution dengan orang lain. Orang punya benchmark asertif yang berbeda. Ada yang super agresif, sangat dominan, maunya ikutin dia aja, atau sebaliknya, sangat submisif, ngikutin orang maunya seperti apa. Nah, idealnya dalam hal itu menjadi asertif. Ini contoh aja ya, sebagai contoh, gimana mau asertif kalau, tidak ada sosok gitu yang jadi lawan untuk kita mempraktekkan asertif. Komunikasi online aja itu, belum sepenuhnya mengkompensasi komunikasi tatap muka. Kita bisa input katakanlah emoticon di dalam kita, berinteraksi, tapi kan juga ya kamu tahulah, nanya, "Kamu kamu baik-baik aja nggak?" Terus dijawab, "Baik," dengan senyum doang. Itu bisa beneran baik, bisa ini nyindir baiknya gitu kan, maksudnya ada banyak sekali misinterpretasi. Nah, pertanyaan lulusan akan berbeda atau enggak tuh balik ke ini seberapa lama akan berjalan seperti ini. Dan kalau misalnya hybrid learning, kita kan bisa compensate, yang nggak ada di online dengan di tatap muka. Tapi kalau full, online semua, udah gitu pandemi pula, itu, akan jauh membuat soft skill kurang bisa dipraktekkan jadinya. Berarti Mbak memang melihat ada satu kemungkinan tantangan dari generasi online ya, bahwa soft skill-nya bisa jadi berkurang. Maka diharapkan terjadinya hybrid learning supaya ada make up dari kekurangan.